Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Guru Jagoan. Kali ini senang sekali bisa kembali di channel ini untuk berbagi dengan teman-teman. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk merefresh kembali materi dari kami tentang membuat website dari nol. Ya, dari nol, dari kita tidak punya apa-apa sampai nanti online seperti itu. Nah, di dalam membuat website, ya langsung saja teman-teman ya. Di dalam membuat website, di sini ada tiga bahan yang harus kita penuhi ya untuk online Karena kita nanti membuatnya langsung online saja, jadi biar langsung bisa diakses dari manapun. Ada tiga hal. Yang pertama itu kita harus memiliki domain. Nih teman-teman, kalau mau membuat website, teman-teman yang pertama harus memiliki domain. Domain itu apa? Domain itu adalah nama unik, nama identitas. Jadi kayak google.com, ya kan, gurujagoan.com, tridastudio.com, gitu kan. Nah, itulah namanya domain. Kemudian ada lagi facebook.com, ya pokoknya yang .com, .id, .net dan macam-macam. Nah, terkait nanti ekstensi apa itu com, apa itu id ya nanti di bab lain aja. Yang penting teman-teman harus punya domain. Kemudian yang kedua, teman-teman harus punya hosting. Nah, kalau domain tadi ini kan nama unik ya, identitas. Nama yang nggak mungkin sama gitu ya. Nama kayak saya Agus Trianto gitu kan. Itu nama domain saya gitu kan. Nah, hosting teman-teman, hosting ini harus punya juga. Hosting ini tempat menyimpan file-file website kita. Ya, ngupload gambar, ngupload dokumen, ya kan, ngupload file. Nah, hosting ini ibaratnya seperti toko. Domain ini seperti papan namanya, begitu ya. Ada misalkan bangunan fisik tokonya itu, misalkan ingin dinamai toko bunga, gitu, toko bunga Rahayu, berarti ya domainnya ini toko bunga Rahayu. Nah, hostingnya itu sebagai bangunan fisiknya, etalasenya ya. Kemudian yang ketiga adalah file website itu sendiri. File website itu berarti ya isiannya, ya etalasenya, ya kan. Kemudian ada dagangannya, ya barangnya, itu isi-isian daripada toko itu ya file website itu gitu. Jadi begitu ya teman-teman ya. Teman-teman sebelum lanjut silahkan teman-teman miliki tiga ini. Dan kalau misalkan apa itu bingung, belum punya, yuk kita mulai dari awal. Kita membuat website, dari kita mulai bagaimana cara memiliki domain, bagaimana cara memiliki hosting, ya kan, bagaimana cara memiliki file website, begitu teman-teman ya. Dan di sini teman-teman saya sudah menyiapkan ya, teman-teman. Di sini nih ada tempat untuk teman-teman membeli domain. Ya, teman-teman silahkan pesan saja, beli saja domainnya di tridastudio.com atau di domain.tridastudio.com. Ya, teman-teman, ini teman-teman pesan aja di sini, beli aja di sini. Halaman awalnya seperti ini, teman-teman. Dan kemudian di sini teman-teman langsung klik yang kolom pencarian ini. Misalkan kita cari nih, misalkan apa contohnya, misalkan kita untuk studi kasusnya ini kita menggunakan sekolah sebagai bahan ya. Jadi kita akan membuat website sekolah. Nanti website yang lain silahkan disesuaikan. Misalkan saya membuat SDN 1 Kroyo misalkan .sch.id. Nah, SCHID apa? SCHID ini school.id ya. Kalau SCH itu untuk school umumnya. Tapi kalau mau dipakai apapun ya boleh aja sebenarnya. Cuma kan ya kurang pas begitu. Misalkan SDN 1 Kroyo boleh nggak gitu? Ya boleh saja. Kemudian misalkan toko bunga Rahayu SCHID boleh nggak? Ya boleh saja. ya boleh saja gitu. Cuman
ya itu tadi kurang pas begitu ya. Kalau sekolah ya pakai SCHID, kalau untuk jualan ya pakainya .com, kalau untuk identitas boleh pakai web ID, boleh pakai my ID, boleh pakai .id ya Kak. Kalau untuk perusahaan korporasi ya bisa menggunakan .co.id. Kalau untuk pemerintahan, instansi pemerintahan biasanya pakai .go.id. Macam-macam ya, banyak sekali. Nah, teman-teman di sini kita coba cek kalau sudah diketikkan lengkap seperti ini namanya, kemudian ekstensinya, jangan lupa klik cari. Nah, ada nggak gitu kan? Kita cek dulu. Nah, di sini muncul keterangan bahwa domain yang kita cari tadi, yang kita butuhkan, yang kita pesan itu tersedia di domain.ridastudio.com ya. Maka ketika tersedia maka kita bisa memilihnya, select domain. Kemudian di sini continue to chart. Ya, itu kalau misalkan kita proses pembelian. Nah, sekarang begini kalau teman-teman. Kalau misalkan muncul muncul peringatan seperti ini. Kalau misalkan kita mencari nama domain gitu kan. Lalu kok muncul peringatan seperti ini gitu kan. Berarti ini sudah dipesan, teman-teman. Ya, berarti sudah dipesan. Maka teman-teman harus menggunakan yang lain. Maka di sini disarankan pakai .com, apakah pakai nama-nama yang direkomendasikan ini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau muncul peringatan seperti ini berarti domain yang kita pesan itu sudah dipakai orang lain yang kita cari gitu ya. Berarti sudah dipakai orang lain dan kita tidak bisa memesannya lagi. Maka kita harus menggunakan nama lain atau ekstensi yang tersedia. Oke, di sini saya kembalikan ini ya tadi ya untuk SDN 1 Kroyo SCHID. Nah, ini kita select. Oke. Kemudian continue to chart. Dah, kita proses. Nah, di sini karena tadi kedobelan ya, saya remove satu aja. Ini kalau misalkan kok double gitu kan, kita remove salah satu aja, kita hapus. Nah di sini teman-teman diarahkan ke halaman member ya. Di sini ada halaman member. Di sini teman-teman sudah punya akun belum di domain ridastudio.com ini, gitu kan? Kalau sudah, silahkan teman-teman login di bagian sebelah kanan ini. Kalau belum, teman-teman bisa membuat akun di sebelah kiri, ya kan? Name ini diisikan nama, ya. Nama teman-teman siapa? Misalkan Agus Trianto. Company name misalkan Trida Studio atau Guru Jagoan aja deh ya. Guru Jagoan. Masa Trida Studio belinya Trida Studio gitu kan. Misalkan ini emailnya teman-teman. Email ini diisi email yang aktif ya, email aktif teman-teman untuk nanti keperluannya mereset password, mengirimkan informasi terkait domain dan seterusnya ya. Email di sini kasih gurujagoan@gmail.com. Passwordnya apa? Silahkan diisi teman-teman. Nah, silahkan diisi ya. Ini passwordnya. Di sini untuk password itu harus ada minimal 8 karakter sampai 15 karakter yang terdiri dari huruf kemudian angka. Nah, terdiri dari huruf dan angka ya. Di sini misalkan saya kasih ini ya kan, seperti ini ya kan. Silahkan diisi. Kemudian address ini alamat teman-teman. Misalkan di sini Asemrejo, Kroyo, Karangmalang, Sragen. Tapi ini sudah ada state-nya ya. Berarti ini nggak usah pakai Sragen, sampai Karangmalang aja. Country Indonesia, state-nya di Jawa Tengah. Nah, city-nya Sragen. Nah, zip-nya ini diisi kode pos teman-teman. 57 berapa ya? 57221. Nah, untuk nomor telepon teman-teman, di sini bisa diisi nomor telepon rumah, tetapi saran kami gunakan saja nomor HP teman-teman.
Karena dengan nomor HP ini nanti kita akan lebih mudah untuk menerima pesan. Biasanya ngirim SMS sih lebih banyaknya ya, jarang kontak atau telepon langsung. Nah, cara pengisiannya di sini adalah country code ya. Country code di sini berarti untuk kode negara kita. Kalau negara kita Indonesia, maka kodenya adalah 62 teman-teman. Nah, 62 ini menggantikan angka 0, angka 0 paling depan. Jadi misalkan nomor HP kita adalah 081234567889. Nah, 62 ini adalah menggantikan angka 0 yang paling depan ini. Jadi kalau kita sudah menuliskan angka 62, maka 0-nya ini dihapus, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini cara membacanya adalah 0 atau 0 8123456789. Begitu. Dan ini tidak boleh 0 seperti ini, teman-teman. Nanti kalau 0 berarti salah ya, tidak sesuai dengan nomor kita nanti. Gitu ya. Ini kita isi 62 saja. Ya, karena kita menggunakan kode untuk country atau negara Indonesia. Jadi begitu, teman-teman ya. Kemudian yang bawahnya disamakan saja. 62 ini juga 62. Begitu, teman-teman. Dan jangan lupa, teman-teman, di sini I have read the customer agreement and I agree to all the term therein. Ya, di sini dicentang. Kemudian klik sign up. Gitu, teman-teman ya. Nah, silahkan teman-teman dicek kembali, ada nama nama perusahaan, email, password, konfirmasi password ini harus sama. Kemudian alamat, negaranya pilih Indonesia, state Jawa Tengah, sesuai dengan alamat teman-teman semuanya. Dan ini harus 62 karena kita Indonesia. Kalau kita nggak Indonesia, sesuaikan negara masing-masing. Teman-teman bisa cari aja misalkan kode negara. Nah, ini ada banyak itu. Amerika Serikat +1 ya kan. Kemudian Inggris, UK 44, Australia 61 dan seterusnya. 62 Indonesia, teman-teman. Ini ya, kenapa tadi kita pilih 62. Begitu, teman-teman. Kemudian ini adalah nomor HP setelah angka 0-nya. Gitu ya, kemudian centang klik sign up. Oke. Nah, itu kalau teman-teman minum dulu ya. Ya, kalau teman-teman belum punya akun. Nah, bagaimana kalau sudah? Kalau sudah ya tinggal sign in saja. Kalau sudah tinggal sign in saja. Sign in tinggal dimasukkan. Gitu ya. Ini misalkan ini sign up juga. Kita tunggu. Nah, di sini. Ini teman-teman kita sudah otomatis login ya. Kita sudah otomatis login dan ini di sini adalah berikutnya adalah kita melakukan pembayaran sesuai dengan harga ini. Untuk pembayarannya, untuk pilihannya kita pilih wire aja. Tidak ada PayPal, saya tidak ada akun PayPal ya di sini ya. Pakai wire transfer aja. Kemudian pay now. Klik. Tunggu sampai prosesnya selesai, teman-teman ya. Jadi begitu, teman-teman, untuk memiliki domain sangat mudah dan harga domain bervariasi. Dan di sini teman-teman silahkan dilakukan pembayaran ke nomor rekening yang tertera ya di sini, teman-teman, dan pastikan teman-teman membayar dengan nominal yang sesuai. Kalau sudah, silahkan konfirmasi ya. Nah, teman-teman, di sini kalau sudah di sini teman-teman saya ini ya perlihatkan untuk daftar domain. Di sini ada banyak banget tuh. Ada My ID, Biz ID, SCH ID, AC ID, Or ID, Web ID, Go ID, .id, .egz dan .com. Ya, teman-teman bisa memilih nama domain yang lain sesuai dengan kebutuhan. Jadi begitu untuk domain, silahkan teman-teman miliki terlebih dahulu. Jika sudah, maka kita bisa lanjut ke part berikutnya, yaitu kita akan memiliki yang namanya hosting. Nah, untuk hosting, teman-teman, di sini ada hosting yang gratis, ada hosting yang berbayar. Pada kasus ini ya, kita menggunakan yang free hosting
free hosting. Meskipun banyak kekurangan dan kami tidak menyarankan free hosting ini digunakan untuk menaruh file website yang sudah berjalan sesuai dengan kebutuhannya. Ya, artinya sudah beneran, itu bukan untuk latihan gitu ya. Nah, kalau sudah beneran websitenya dipakai beneran, ya pakainya ya hosting yang berbayar ya. Kenapa? Karena free hosting ini tidak ada jaminan apa-apa ya, namanya kayak orang apa ya, orang ngungsi lah. Kita ngungsi, kemudian ada orang menawarkan tempat kosong nih, itu dipakai, kita pakai nih. Kemudian yang namanya kita gratis ya, kita nebeng ya. Jangan berharap tempatnya yang seperti yang kita harapkan, tentu ya apa adanya. Satu, yang kedua keamanannya, kan penting banget tuh data. Keamanannya mesti ya tidak ada jaminan begitu. Garansi juga tidak ada, apalagi support, nah apalagi bantuan nggak ada. Ini pure murni hanya untuk latihan teman-teman, biar tahu caranya. Oh, kalau buat website itu kayak gini toh, itu gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk free hosting ini saya menyarankan hanya untuk latihan saja. Jadi kalau misalkan untuk website yang sudah real, nyata, ya silahkan dimiliki hosting yang berbayar. Begitu. Nah, di sini teman-teman silahkan ketik aja free hosting teman-teman ya, freehosting.com. Maka di sini teman-teman akan diarahkan ke halaman free hosting. Nah, free hosting di sini teman-teman silahkan pilih menu web hosting, kemudian pilih yang free hosting. Nah, di sini free hosting. Di sini kita, namun untuk menggunakan ini kita harus mendaftar teman-teman. Ya, kita harus mendaftar. Nah, jika belum punya, maka di sini sign up for free. Nah, silahkan di apa namanya? Istilahnya dilakukan pendaftaran dulu, dan di sini saya kan sudah login ya. Saya ulangi, saya logout dulu. Nah, di sini ulangi ya. Ini dulu. Ya. Web hosting, kemudian free hosting. Nah, di sini sign up for free. Nah, di sini apa namanya? Kita yang pertama itu mau beli apa namanya, beli domain di sini atau udah punya ya. Tadi kan kita sudah beli tuh di domain Trida Studio ya kan. Maka di sini kita I will use my existing domain and update my name servers. Jadi kita akan menggunakan domain yang sudah kita miliki ya, kemudian nanti di update apa namanya, name servernya. Nah, di sini karena tadi untuk contoh saja kita membeli domain di tridastudio.com. Di sini saya sudah menyiapkan domain khusus untuk latihan ini, yaitu namanya ini SMK Taruna Abdi Bangsa. Ekstensinya adalah SCHID teman-teman. Nah, maka .com-nya di sini dipisah. Nah, nih. Jadi ini nama domainnya, ini ekstensi domainnya. Jangan salah ya teman-teman ya. Dan ini tidak menggunakan ekstensi seperti ini titik, enggak, langsung aja ekstensinya apa gitu. Kemudian use, kalau .com ya tinggal disesuaikan saja, klik. Nah, di sini kita nggak perlu menambahkan add-on ya, karena di sini ada biayanya nih. Kita pakai yang ini aja. Kita ada 10 GB disknya, kemudian bandwidthnya unlimited, kemudian host satu website, satu email, satu SQL, satu database ya. Kita tidak bisa menambahkan subdomain dan kita tidak bisa mengganti atau dengan nama domain lainnya atau alias ya, nama lain lah. Oke, sampai sini teman-teman sudah, lalu klik continue, klik. Oke, nah di sini pesanan sudah dibuat, kita di review. Kemudian ini untuk SMK Taruna Abdi Bangsa. Lalu check out. Ya, di sini kita sudah already register ya. Nah, addressnya apa? Guru Jagoan @gmail.com ya teman-teman. Kalau belum daftar silahkan daftar, kalau sudah silahkan lanjut ke sini. Kemudian passwordnya silahkan diisi passwordnya.
kemudian login ya, atau sign in. Kita tunggu ya sambil menunggu. Di sini untuk metode pembayarannya ya. Nah, di sini dicentang, jangan lupa. Di sini sudah login, sudah berhasil ya. Kemudian yang bawah ini teman-teman, ini nggak usah diisi billing addressnya, kemudian personal information ini nggak usah. Kemudian langsung ke sini. Bisa nggak kita coba dulu ya? Kita coba dulu. Ini jangan lupa dicentang complete order. Nah, di sini ternyata harus diisi teman-teman. Oke, diisi aja nggak apa-apa ya. Misalkan Adi oh ini aja dipisah. Ini nama depan, nama belakang Nugroho. Dah. Ini apa ini? First name, last name, email gurujagoan@gmail.com. Kemudian ini kita pilih Indonesia, kita cari teman-teman Indonesia, mana nih I. Nah, kemudian ini gini aja, sepertinya sudah. Postal postcode ini kita coba dulu ya. Tadi kan kita sudah mengisi tuh, kita complete order dulu. Oh, berarti ini harus diisi teman-teman. Tadi kita ngisi punyanya ini ya, pembelian domain ya berarti ya. Oke, street address. Ini street address ini misalkan kita kasih Asemrejo Kroyo gitu aja. City-nya itu kita kasih, oh ini dari sini dulu. Ini Indonesia. Nah, Indonesia. Kemudian state-nya Sragen. Ini Jawa Tengah. Ini sebenarnya kita acak pun dia kayaknya nggak tahu teman-teman ya. Dah gitu. Oh aja di ini aja ya. Di nah, Bandung, Jawa Barat. Nah, dah gitu aja. Nah, udah gitu aja teman-teman ya. Kita coba nih ya, yang penting diisi. Sudah? Kalau sudah, karena kalau ini harus beneran ya teman-teman ya. Kalau ini harus beneran, karena tujuannya nanti untuk mengirim verifikasi. Complete order, kita coba lagi nih. Ini apa ini? Already access. Ya berarti sudah ini ya. Saya berarti tinggal login aja berarti. Oh ini ada nih pesanan saya. Oh iya, tinggal di check out. Ya teman-teman, kalau belum login ya, tadi perasaan saya sudah daftar gitu kan ya. Nah di sini silahkan di check out teman-teman, check out, klik aja check out, kesini lagi ya. Kemudian already access. Oh berarti untuk pengguna baru teman-teman ya. Kita coba akun detail. Oh di sini shop now misalkan, shop now. Nah ini dari sini teman-teman. Wah, kalau sudah login berarti kita dari dalam teman-teman. Ini kita hapus aja ya, kita hapus dulu. Yes. Nah mudah-mudahan teman-teman tidak bingung ya, bisa mengikuti. Jadi mudah-mudahan ini ya. Jadi gini, kalau teman-teman sudah login, ini kan saya sudah login ya kan, saya login terlebih dahulu. Saya logout dulu aja. Kita ulangi ya, dari free hosting, dari sini aja, dari depan. Nah, intinya kan kita sudah buat akun kan tadi, yang apa namanya awal tadi kita sudah buat akun. Nah di sini kita tinggal login. Kalau misalkan belum, tinggal di daftar sini teman-teman, daftar aja. Dan di sini ketika daftar pun juga harus pesan dulu teman-teman, ya kan, harus pesan dulu. Nah di sini kita daftar gurujagoan@gmail.com. Saya login ya. Nih, nah login. Silahkan daftar dulu. Insyaallah teman-teman kalau daftar nggak bingung lah ya. Dicoba aja. Kita tunggu beberapa saat.
Nah, di sini kita pilih shop now. Nah, shop now, kemudian di sini order now. Nah, di sini pilih yang ini, kemudian SMK Taruna Abdi Bangsa, SMK Taruna Abdi Bangsa, SCHID. Nah, kemudian use, kemudian continue, kemudian check out. Ternyata juga sama, masih disuruh ngisi ya. Oh, berarti untuk email baru teman-teman. Iya, berarti hanya untuk email baru teman-teman. Misalkan kita ini aja, apa namanya, kita kasih email yang lain, berarti satu email ini berarti free hostingnya hanya untuk yang pendaftar baru teman-teman. Jadi satu akun ya satu. Saya coba pakai akun lain. Nah, akun lain gitu ya teman-teman ya. Kemudian order. Apa ini? Email address. Kalau 151 bisa nggak, kita coba nih. Kita tunggu dulu ya. Lumayan nih prosesnya. Minum dulu deh. Nah, ini bisa nih. Your order number sudah selesai ya. Continue to client area. Di sini client area service-nya masih 0 ya. Nah, ini ada nih pending. Nah, kita tinggal nunggu nih. Nah, kita tunggu teman-teman. Nah, untuk pemesanan sudah selesai dan di sini masih menunggu persetujuan dari providernya. Gitu teman-teman ya, untuk apa namanya, pemesan hosting sudah clear. Mudah-mudahan teman-teman tidak bingung ya. Oke, sekarang kita ini aja ya, kita preview, kita review supaya teman-teman tidak bingung lah. Nah, awalnya gini, awalnya teman-teman buka apa namanya, klien apa namanya ini ya, halaman utamanya, kemudian teman-teman sign up, mendaftar ya kan. Di sini pesan, karena sudah terdaftar pesan ya kan. Kemudian ketika pesen ya, kita pilih yang I will use existing ya kan, karena tadi sudah memiliki domain. Kemudian diklik use gitu kan. Nah, ketika diklik use ini, misalkan ini kita coba. Nah, kemudian di check out, di continue, kemudian kita tunggu nih. Nah, kemudian di check out gitu ya teman-teman ya. Sangat mudah. Yang jelas kalau misalkan tadi disuruh ngisi, emailnya harus beda ya. Ini kan disuruh ngisi lagi. Oh, tidak ternyata. Tidak. Oh, tadi belum kayaknya, tadi ya belum, baru create account tadi ya. Oh, gitu ya. Ya udah, nggak jadi. Ini gitu teman-teman ya. Untuk di free hostingnya silahkan dicoba-coba nanti untuk di hostingnya, dan setelah ini kita nanti akan lanjut ke pembuatan website, apa namanya, menghubungkan dulu. Tadi kan kita udah punya domain, kita udah punya hosting nih di free hosting ya kan. Ini saya hapus aja karena nanti saya khawatirnya kalau order banyak dalam sekali waktu itu nanti diblok sama dia, malah nggak diizinkan gitu ya. Nah, kita apa namanya, satu aja. Nah, satu aja. Kita tunggu nih my service ini. My services nih masih pending. Nah, ini tinggal ditunggu aja nih. Informasi akun detail. Nah, pakainya 151 ya.
Padahal ini daftarnya pakai guru jagoan gitu. Your profile. Ini tuh guru jagoan kan untuk ini kan. Oke, gitu teman-teman ya. Setelah ini baru kita tunggu ya, tunggu dulu. Paling kita lanjutkan besok lagi insya Allah ya. Oh, udah aktif nih teman-teman. Wih, keren. Lanjut sekarang aja. Nah, nih sudah. Nah, kalau sudah di sini ada name servernya teman-teman. Tuh. Ya, sekarang langkah berikutnya tadi memesan domain sudah, memesan hosting sudah. Ya kan, sekarang menghubungkan domain dengan hosting dihubungkan sehingga nanti ketika kita klik, misal kita ketik smk tarunabdibangsa.schid, langsung muncul langsung mengakses ke hostingnya gitu ya. Nah, caranya silahkan teman-teman login ya, login ke halaman pembeli domain tadi, domain.ridastudio tadi teman-teman. Nah, ini saya login domain.ridastudio.com ya kan. Kemudian pilih login. Nah, kemudian teman-teman di sini nih teman-teman di aktif domain ya, di aktif domain biasanya atau di my domain. Kemudian di sana teman-teman akan muncul tempat pengaturan name server di sini. Nah, silahkan diklik modify, klik. Nah, silahkan teman-teman dipaste di sini. Nah, ya punyanya ini free hosting name server free hosting tadi. Nah, NS1 NS2. Nah, seperti ini pengaturannya teman-teman. Kemudian update name server, klik. Dah, kita tunggu sampai selesai. Nah, sampai proses ini selesai ya sudah, kita istirahat dulu, kita tunggu besok ya. Jadi gitu, kita tunggu proses propagasi. Artinya ini sudah terhubung. Jadi tadi yang kita sudah membeli domain, sudah punya domain, kemudian sudah pesan hosting di free hosting, kemudian kita hubungkan. Jadi pelajarannya itu ya. Jadi kita hubungkan antara domain dengan hosting, kemudian kita tunggu paling enggak 1 kali 24 jam. Itu ya teman-teman. Insya Allah kita lanjutkan video tutorial ini berikutnya di lain waktu. Dan bila ada teman-teman ada pertanyaan dan seterusnya, silahkan tulis aja di kolom komentar. Kalau misalkan ada kesulitan terkait proses pembelian domain hosting, khusus untuk pembelian domain teman-teman langsung langsung hubungi saya aja, nanti saya akan bantu. Jadi teman-teman nggak repot gitu ya. Kemudian untuk proses termasuk mengganti name server, nanti kita bantu sekalian ya. Oke, gitu teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan untuk nomor kontak kami akan kita kirimkan atau tuliskan aja di deskripsi nanti ya. Nah, bisa alamat pembelian domainnya sama emailnya nanti kita berikan di deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat belajar, selamat mencoba, dan tetap semangat.